Sahabat tani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali masih bersama Pak Haji Lutfi nih. Ya. Masih setia bersama Pak Haji Lutfi. Kebetulan hari ini adalah kegiatannya tanam bawang merah di lahan marginal yang kering. Jadi nampak di belakang ini rekan-rekan para pekerja, sahabat tani kita, ini mitra kita sedang melakukan penanaman bawang. Kalau berbicara bawang, sahabat tani, bahwa bawang ini merupakan salah satu komoditas strategis di bidang hortikultura, Pak Haji. Jadi karena dia mempunyai nilai pasar yang cukup tinggi, jadi sangat prospek sekali. Jadi tidak salah kalau Pak Haji memanfaatkan lahan yang selama ini terlantar untuk dijadikan budidaya atau dijadikan lahan budidaya bawang merah di lahan marginal atau di lahan kering. Jadi sahabat tani perlu diperhatikan bahwa kita tahu secara umum bawang merah ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada musim-musim kemarau, Pak Haji. Jadi diantaranya mulai dari bulan April sampai bulan Agustus, ya katakanlah di MT kedua atau di musim tanam kedua, tapi dengan catatan tetap dengan pengairan yang cukup, dengan pengairan yang mendukung. Alhamdulillah di lahan ini meskipun tidak ada air irigasi, Pak Haji sudah mengupayakan dengan irigasi sprinkle. Ini luar biasa, Pak Haji. Oke, jadi varietas yang akan kita tanam saat ini adalah tajuk, ya, tajuk seperti yang yang lalu dulu kita juga tanam varietas tajuk dengan kebutuhan benih. Sebenarnya para petani sudah dapat menghitung, Pak, karena menghitung kebutuhan benih ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai dasar pelaksanaan atau perencanaan dalam budidaya tanam bawang merah, yaitu secara umum dapat dihitung dari luas areal yang akan kita tanam. Berapa luas yang akan kita tanam dalam bentuk meter persegi, Pak. Terus kita bagi dengan jarak tanam yang kita pakai. Kita bagi dengan jarak tanam yang kita pakai, terus samakan satuannya. Kalau itu meter, kita semuanya jadikan meter. Karena jarak tanam kita senti, jadikan ke senti saja. Nggak bisa menghitung. Untuk dapat atau mempermudah menghitungnya. Setelah itu kalikan rata-rata berat umbinya, benihnya. Nah, kebetulan yang akan kita tanam ini adalah benihnya ini kecil, ya. Kecil ya. Antara 4 sampai 5 gram ya benihnya ini. Jadi kecil. Jadi ini benihnya sudah melewati pecah dormansi. Karena ini sudah melewati masa penyimpanan lebih dari 3 bulan bahkan ini, Pak Haji. Insyaallah lebih. Ya. Jadi karena sudah pecah dormansi sehingga nanti perkecambahannya dapat cepat keluar tunas. Kurang lebih berapa hari ini, Pak Haji? Berdasarkan pengalaman yang kami tanam sebelum-sebelumnya, 3 hari sudah tumbuh tunas. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan. Umur 6 hari sudah bior, katanya orang Nganjuk itu bior katanya, karena tumbuh hampir 90% tumbuhnya. Nah, tumbuhnya berarti 90%. Ya, dan mudah-mudahan tumbuhannya juga cepat. Serta dan seperti harapan dari Pak Haji, mudah-mudahan tumbuhnya 90%. Persoalan yang 10% kita tinggal melakukan penyulaman. Gitu aja, Pak Haji. Baik, kita bincang-bincang dengan Pak Haji. Kira-kira jarak tanam nih. Jarak tanam yang Bapak Haji butuhkan sekarang ini apa sama dengan yang dulu atau bagaimana jarak tanamnya, Pak Haji? Saya mencoba lebih efektif atau lebih memanfaatkan luasan lahan sehingga jarak tanamnya saya persempit dengan kalau dulu saya menggunakan 20, sekarang saya menggunakan 18 jarak tanamnya. Jadi harapannya lebih banyak hasilnya itu, karena otomatis dengan jarak tanam yang lebih sempit bibitnya juga akan lebih banyak itu. Jadi artinya, ini 18 cm ini. Artinya populasi tanamannya lebih banyak, Pak. Sehingga target terakhir apa, Pak? Produksinya tinggi. Produksinya tinggi. Begitu. Jadi langsung saja, Pak Haji, kita gabung dengan teman-teman untuk melakukan penanaman. Di tangan saya ini adalah benih-benih yang akan kita tanam pada pagi hari ini, yaitu varietasnya sekali lagi adalah varietas tajuk. Karena benih ini sudah melewati masa dorman atau pecah dorman, sehingga ini tidak perlu dibuang, jadi atau tidak perlu kita potong sepertiga bagian dari bawang ini, tapi langsung saja karena di dalamnya ini sudah tunasnya sudah berkembang. Terus yang selanjutnya, sahabat tani, tidak kalah pentingnya yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan benih ini juga menjadi hal yang penting. Yang pertama,
pastikan bahwa benih ini padat. Padat, betul. Ya, nggih. Ngatos. Jadi atos ya, jadi tidak kempes yang pertama. Yang kedua juga mulus, meskipun ini ada perlakuan putih. Ini kapur yang dilakukan dari pembenihannya di sana. Di masa simpannya dia menggunakan kapur supaya ini terhindar dari jamur dan sebagainya. Jadi untuk tajuk seperti ini, benih tajuk, kita tahu bahwa salah satu ciri ya Pak Haji, salah satu dari ciri benih tajuk atau bawang merah tajuk ini adalah varietasnya ini adalah warnanya maksud saya. Jadi warnanya ini tidak kemerahan, tapi agak kekuningan nih Pak Haji. Ini salah satu, sehingga kelihatannya kok tidak mengkilat. Tidak, ini sebenarnya mengkilat, cuman karena warnanya ini agak kekuningan. Dan jadi nampaknya seperti ini. Kapur lagi. Dan ada perlakuan kapur juga seperti ini. Baik, penanamannya juga sahabat tani seperti ini. Jadi kita akan, ini jarak antar barisan ini 18 cm dan dalam barisannya kita juga kasih 18. Kurang lebih seperti ini. Jadi tanamnya jangan terlalu dalam. Karena terlalu dalam ini juga akan menghambat pertumbuhan ya. Ya. Seperti ini aja. Jangan lupa jangan sampai terbalik. Jadi ya, kadang-kadang kalau sudah terlalu payah agak siang ini kadang terbalik juga ya. Ini itu ya. Ini. Tapi kalau para pekerja ini sudah hafal semua, sudah ahlinya ya. Namun kadang-kadang kalau sudah badan terasa capek ini bisa terbalik juga ini ya. Gitu. Tadi kita sudah melakukan penanaman bersama para penanam pekerja ya, dan juga sudah saya sampaikan cara menghitung kebutuhan benih Pak secara teknis. Nah sekarang real pengalaman Pak Haji dari luasan 1000 meter persegi ini, berapa bibit atau benih yang Bapak Haji siapkan? Berdasarkan pengalaman Pak Dik, dari kami ketika kami tanam dengan bibit varietas tajuk dan umur yang cukup, itu kan kondisi bibit kan kecil, mungkin di bawah 5 gram satu bibit. Memang dari segi harga, karena bibit itu sudah siap dan sudah lama diperam atau disimpan, sehingga kadar airnya juga betul-betul sedikit kandungannya, seperti yang disampaikan Pak Dik tadi bahwa sudah dalam kondisi siap tanam gitu. Kami biasanya butuhnya dalam satu luasan 1000 sekitar 50 kilo aja. Jadi separuh dari estimasi kalau biasa teman-teman petani tanam dengan bibit yang mungkin tidak terlalu kecil ya. Jadi varietasnya mungkin lain, itu biasanya umumnya 1000. Kalau ini hampir 50%-nya, mungkin 50 lebih dikit lah. Ya. Kalau kebiasaan kita biasanya itu kebutuhan benih per hektar itu sekitar 1 ton, atau katakanlah per 1 petak per 1000 meter persegi itu 1 kintal. Iya. Tapi karena benihnya ini kecil, relatif kecil, antara 4 sampai 5 gram, jadi kebutuhannya pun juga lebih sedikit, sehingga ini mengurangi biaya produksi Pak. Jadi kadang-kadang sahabat tani ini melihat harga, jadi dia tidak melihat kondisi bibit gitu. Jadi dia melihat harga yang lebih murah gitu. Padahal tajuk ini yang saya beli ini kondisinya memang halus, memang lebih mahal. Kalau bibit biasa 50, ini kemarin saya beli dapat 60 per kilo, 60.000 per kilo. Tapi ketika kita aplikasi, kita tanam, itu kebutuhannya lebih rendah 50%, sehingga kalau misalkan 1 kintal, 1000 itu 1 kintal itu dengan harga 50, berarti kan 5 juta. Tapi dengan tajuk yang 60, yang hanya butuh 50 kilo, kan berarti cuma 3 juta. Ada selisih biaya yang sangat signifikan, sehingga kita anggap bahwa ini merupakan penghematan, tapi dengan bibit yang bagus tentunya. Jadi begini Pak Haji dan sahabat-sahabat tani yang lain, juga, ukuran benih ini sangat berpengaruh terhadap efisiensi usaha atau biaya produksi yang pertama. Tapi yang ingat bahwa benih ini juga berpengaruh signifikan terhadap produksi Pak Haji. Jadi semakin besar jumlah benihnya, kita tahu benih itu ukurannya ada 3 lah. Kalau kita
boleh kategorikan. Yang pertama adalah kecil. Kalau kecil ini kurang lebih, kalau kita ukur panjangnya itu kurang lebih sekitar 1,5 cm ya. Itu atau bahkan di bawahnya itu beratnya antara 4 sampai 5 gram seperti yang Pak Haji tanam saat ini. Dan beratnya itu kurang lebih 4 sampai 5 gram ya. Terus yang kedua benih sedang. Benih sedang ini kalau kita ukur antara 1,5 1,6 lah cm sampai 1,8, dan ini bobotnya per benih itu kurang lebih antara di atas 5 ya, 6 sampai 10 gram. Sedangkan yang benih besar ini Pak Haji itu benihnya kisarannya di atas 7 gram. Ya, di atas 10 gram lah, di atas 10 gram gitu. Jadi tapi semakin besar benih, katakanlah dari benih sedang, ini berpotensi produksinya bisa menjadi 2 siung. Tapi sebaliknya juga manakala benihnya kecil juga berpotensi juga kecil. Di benih besar juga demikian, dia bisa menghasilkan benih dengan siung lebih banyak seperti 3 siung misalnya. Dan pertumbuhan tanamannya juga lebih tinggi biasanya, dan daunnya juga lebih lebar. Tapi kembali lagi bahwa efisiensi biaya ini juga harus kita perhitungkan Pak Haji. Dan baik umbi kecil maupun sedang ini bisa maksimal manakala kita perlakukan perawatannya dengan baik. Terutama kuncinya di pemupukan Pak Haji. Sehingga nanti meskipun ada selisih potensi hasil, tapi ini masih bisa dipacu dengan pemupukan. Jadi disentuh dengan teknologi ya. Betul Pak Haji. Nanti kita menggunakan pupuk yang Pak Haji pakai selama ini, yaitu pupuk cair ya. Pupuk cair dengan sistem kocok ini. Siap. Barangkali itu apa nih? Itu setelah Oh iya. kita lihat setelah. Oh iya. Lanjut ya. Sahabat tani, sebelum melakukan penanaman bawang merah itu sebaiknya lahan itu harus dalam kondisi lembab. Jadi artinya dilakukan pengairan terlebih dahulu. Penyiraman dulu ya. Penyiraman terlebih dahulu. Baik 1 hari sebelumnya boleh dilakukan. Yang penting kondisinya lembab dalam rangka untuk memudahkan penanaman. Jadi umbinya itu tidak tertekan Pak. Tidak tertekan sehingga nanti akan membuat tanaman umbi itu umbinya ini rusak. Tapi karena areal ini kemarin hujan ya. Hujan dan ini tanahnya masih kondisi lembab sehingga dan tekstur tanahnya juga remah sehingga memudahkan sehingga memungkinkan untuk tanam langsung, tapi setelah itu langsung siram seperti itu. Jadi seperti itu sahabat tani, begitu selesai tanam sprinkelnya langsung dinyalakan gitu. Dan ini akan dilakukan penyiraman 1 hari sebanyak 2 kali. Ya, kurang lebih sampai umur berapa Pak Haji? Biasanya kami melakukan berdasarkan pengalaman itu sampai umur 30. Dan kita juga melihat kondisi tanah. Betul. Kalau terlalu basah ya kita kurangi volume penyiramannya, dan juga jangan jangan menganggap bahwa penyiraman 2 kali sehari itu boros. Tidak, karena dengan sistem sprinkler ini seperti yang disampaikan Pak Tek kemarin bahwa ada pengiritan, memang betul. Jadi kebutuhan air untuk 1 petak ini ukuran 500 ini dalam melakukan penyiraman selama 10 menit itu cuma butuh 2 kubik air, karena kami hitung dari tandon kemarin kita coba 3 petak ini dengan 30 menit per petak kita 10 menit ya? Kita kasih waktu 10 menit per durasinya. Nah, ketika kita ukur di tandon yang 10.000 itu kita pakai cm dan kita hitung, nggak pakai meter lah, pakai alat ukur meter, itu habis 6 kubik. Jadi dalam 10 menit penyiraman kebutuhan 1 lahan ini hanya butuh 2 kubik. Jadi irit sekali Pak. Irit sekali. Hematan Jadi air. hemat. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Tik bahwa dengan sistem sprinkler ini sungguhnya lebih irit. Ya, memang karena tebarannya merata, halus dan merata, dan dia cenderung membuat basah seluruh lahan gitu. Gitu. Jadi itu sahabat tani, dari apa yang kami bincangkan bersama Pak Haji ini membuka wawasan kita, dan juga semoga ini menjadi inspirasi bahwa ternyata ini peluang besar untuk lahan-lahan marginal, lahan kering untuk juga bisa tanam bawang merah menjadi sesuatu hal yang nanti akan menghasilkan untuk menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Itu. Karena kalau lahan kering ini belum tentu tidak produktif. Kalau kita kelola dengan sistem yang bagus, dengan perhatian yang bagus seperti yang disampaikan Pak Tek, bahwa dalam pemeliharaan juga diperhatikan, penyakitnya diperhatikan, persiapan lahannya juga dibuat
maksimal, insya Allah hasilnya akan optimal. Dan itu tidak akan kalah dengan lahan-lahan yang di persawahan. Gitu. Itu saja barangkali sahabat tani yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya dan Pak Lutfi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merah Kampung Grandung, mantap!